dan dunia kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan boleh menemani kita sepanjang minggu ini. Kita mau pujian, siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, mari semuanya kita sakit hati dan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang datang hadir bersama-sama dengan kami, curahkan itu semua Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hingga hidup kami untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Tuhan, mengampuni kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik tahu nggak kita di sini ngapain? Nggak tahu. Tidak. Berarti kalau mau kita mau baca apa? Baca firman. Oke, jadi kita buka di Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Sudah? Sudah. Kakak bisa suruh baca satu-satu nggak? Bisa.
Maria sudah ingin melahirkan. Tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan tempat tinggal. Namun tempat tinggal ini tidak istimewa. Kira-kira ada yang tahu nggak tempat apa? Tempatnya tidak istimewa, bau. Kok tidak tahu? Tidak ada, kayak tidak tahu ya. Jadi tempat yang ditawarkan itu adalah kandang hewan. Kandang hewan itu tempat di mana sapi, domba, keledai mereka tinggal. Ini adalah kandang hewan tempat di mana Maria dan Yusuf mereka beristirahat. Nah, walaupun Maria dan Yusuf itu mendapatkan tempatnya di kandang hewan, namun mereka tetap bersyukur karena mereka bisa beristirahat untuk sementara waktu. Tanpa disangka, ternyata Maria merasa perutnya sangat sakit. Pada akhirnya lahirlah seorang bayi yang diberi nama Yesus. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Maria memberi namanya Yesus? Tidak. Ternyata ada yang tahu ya. Kenapa ya Maria memberi nama Yesus? Karena Allah telah mendatangkan bayi yang diutus oleh Allah kepada Maria, dan itu Allah namanya Yesus. Nah, di tempat situlah Yesus lahir. Coba lihat, kira-kira ini siapa aja yang digambar? Boleh, satu. Itu bapaknya, terus mamanya, sama anaknya dong. Tapi namanya siapa? Tadi udah disebut. Boleh. Yang perempuannya namanya Maria, yang bapaknya namanya Yusuf, dan anaknya namanya Yesus. Betul sekali. Jadi ini gambar di mana Yesus lahir. Di sini ada Yusuf, Maria, dan Yesus. Nah, di tempat sinilah Yesus lahir. Nah, bayi yang sangat istimewa ini putra Allah lahir di istana. Lalu lahirnya di Yesus dilahirkan di Palungan. Ada yang tahu nggak Palungan itu apa? Tidak. Jadi Palungan itu adalah tempat makan hewan. Membayangkan nih adik-adik seorang raja yang tempatnya adalah tempat enak, bisa duduk di kasur, malah mengikuti Palungan tempat makan hewan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk tidak dipamerkan. Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kerendahan hati Allah untuk kita. Pertama itu, di ladang para gembala sedang menjaga domba-domba. Tiba-tiba di langit menjadi terang dan siapa yang muncul? Malaikat. Muncul malaikat dan berkata, apa yang dia katakan coba kepada para gembala-gembala? Dia tahu. Nah, malaikat itu mengatakan bahwa jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, para gembala pun kaget, tetapi juga mereka merasa senang karena mereka mendapatkan kabar baik. Nah, langsung mereka buru-buru ke kandang domba dan mencari Yusuf, Maria, dan serta anak yang baru lahir tersebut. Nah, ini yang jadi itu. Nah, lalu hati mereka pun bersukacita yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka sedang mendapat hadiah yang sangat besar. Nah, apakah kalian tahu makna kelahiran tentang Tuhan Yesus itu apa? Iya. Nah, Tuhan Yesus lahir itu supaya kita bisa merasakan terima kasih, damai, sukacita, serta harapan. Nah, apakah kalian mau mendapatkan hadiah pada saat merayakan ulang tahun? Mau.
Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, Tuhan Yesus pada saat ini mempersiapkan ibadah Natal kami. Kiranya Tuhan kasih Natal ini dapat selalu berada di dekat kami dan dapat menjadi kebahagiaan untuk kami. Ini kami Bapa dan anak-anakmu yang akan sebentar lagi pulang dan yang memberkati kami. Ini kami Bapa dan anak-anakmu yang akan sebentar lagi pulang dan yang memberkati kami dan menjaga kami. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.